Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, calon pendidik yang bahagia, alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita bisa bertemu. Ini kesempatan yang baik untuk mengawali proses persiapan mengajar kita. Pada pagi hari ini saya akan sampaikan gambaran umum yang berkenaan dengan tugas guru secara keseluruhan, ya, secara umum gitu, secara umum. Kemudian mungkin akan saya sampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan hakikat kurikulum yang nanti akan kita gunakan ketika kita mengajar, begitu. Anda sudah mempelajari tentang taksonomi, ya. Jadi sederhananya begini. Di mana letak taksonomi itu? Nah, kita akan cari tahu. Anda baru belajar tentang satu taksonomi, ya. Satu taksonomi yaitu taksonomi kognitif, sementara guru itu mesti menguasai 3 taksonomi, ya. Taksonomi kognitif, taksonomi afektif, kemudian taksonomi psikomotor, ya, ada 3 ranah. Jadi sederhananya ketika guru itu memegang amanah untuk mendapat amanah untuk mengajar, maka ada satu kewajiban yang perlu dilakukan oleh guru, ya. Dan yang pertama adalah guru perlu menguasai kurikulum, ya. Jadi biasanya guru itu suka mungkin bukan suka, ya, beberapa guru mengeluh, saya kurang waktu untuk menyelesaikan materi dalam 1 semester. Nah, kekurangan waktu itu kemudian dikembalikan kepada buku, ya, saya harus menyelesaikan buku ini dalam 1 semester. Walhasil kadang kita tahu ada banyak guru yang tidak mampu menyelesaikan buku itu dalam 1 semester. Jadi ini hal yang kebalik, ya. Ini hal yang kebalik. Mestinya yang dipegang guru itu bukanlah buku, karena buku itu merupakan turunan dari kurikulum, ya, merupakan terjemahan dari kurikulum. Jadi ada kurikulum kemudian diturunkan ke dalam buku sebagai bahan ajar. Nah, kemudian lalu apa yang kemudian dipegang guru, ya, ya tentu yang pertama kali harus diketahui guru adalah kalau dari paling atas, ya, itu adalah perundang-undangan, ya, perundang-undangan di satu pemerintah tertentu, ya. Kalau kita, ya, berarti Undang-Undang Dasar 45, kemudian turun gitu, ya, ada pasal-pasal di sana berkenaan dengan kewajiban dalam pendidikan, ya. Baru kemudian Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu seperti apa arah pendidikan negara, dan sampai kemudian dokumen-dokumen dari Badan Standar Nasional Pendidikan perlu Anda kuasai atau perlu Anda ketahui sebagai seorang calon guru. Di sana nanti ada standar-standar, ada standar isi, standar proses, dan seterusnya. Nah, itu nanti kemudian turun lagi ke kurikulum, ya, kurikulum, dan fokus di sana ada standar isi, kemudian ada kompetensi dasar, kompetensi inti, kompetensi dasar. Sekarang namanya seperti itu, ya. Entah nanti 1-2 tahun lagi akan berubah lagi apa namanya, meskipun esensinya sama, ya, meskipun esensinya sama. Jadi apapun namanya, ya, yang penting, atau apapun bentuk kurikulumnya, itu guru nggak boleh gagapan, ya, nggak boleh kok seperti ini, kok berubah seperti itu, gitu. Maka agar guru tidak gagapan, dia harus punya ilmu alat, ya, punya ilmu usul, ya, sederhananya seperti itu, punya ilmu pokok yang itu akan dia gunakan ketika menghadapi berbagai perubahan dalam kurikulum.
nggak kagetan lah, intinya seperti itu ya, nggak kagetan. Nah, baik, di dalam kurikulum itu kalau kita kan sekarang ada kompetensi dasar, kompetensi inti. Nah, kompetensi itu umumnya terdiri dari dua bagian dalam kalimat tersebut ya. Dalam kalimat kompetensi itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama kata kerja atau frase kerja, umumnya kata kerja. Yang kedua adalah kata benda atau frase benda. Frase artinya lebih dari satu kata. Karena umumnya jenis pengetahuan itu lebih dari satu kata. Kata kerja tadi itu mewakili, ini saya fokus ke ranah kognitif dulu. Kata kerja itu mewakili ranah kognitif yang mesti dikuasai oleh siswa. Jadi siswa kompeten dalam ranah kognitif itu. Misalnya memahami, menghitung, menggambarkan, ya, membuat tulisan dan seterusnya. Jadi kalau Anda cermati kompetensi dasar itu diawali dari situ. Misalkan memahami bla 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 bla. Nah, kata memahami itu merupakan kata kerja yang menunjukkan atau yang mewakili ranah kognitif yang nanti harus dikuasai oleh siswa. Ketika memang tujuannya itu ranah afektif, maka itu akan tersebut sebagai ranah afektif. Misalnya memiliki rasa syukur, seperti itu. Nah, nanti terus mengukurnya bagaimana? Nah, nanti kita akan lihat di belakang ya. Ketika itu psikomotor berarti mempraktikkan tentang satu keterampilan tertentu, seperti itu. Nah, itu konstruk dari kalimat dalam kompetensi. Yang kedua adalah jenis frasa benda atau kata benda yang mewakili jenis pengetahuan. Jenis pengetahuan itu kita akan mengenal ada 4: pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif. Jenis pengetahuan itu merupakan satu ilmu ya, satu kemampuan yang itu harus dikuasai oleh anak dengan tingkat berpikir seperti yang disebutkan dalam kata kerja sebelumnya. Misalnya begini, pengetahuannya misalnya tentang pengetahuan faktual dulu, kelas 1, mengenal anggota tubuh. Mengenal itu tingkat kognitif C1, identifying, ya kan, seperti itu. Anggota tubuh ya itu faktual, misalkan mengenal anggota tubuh itu bukan ya, konseptual ya. Kalau faktualnya itu tangan, mata anggota tubuh bukan? Mata, kaki ya, kepala dan seterusnya. Atau panca indera ya, mengenal panca indera, mata, telinga ya, dan mata, telinga, indera pengecap ya, lidah, hidung ya, kemudian kulit, itu kan ya. Nah, panca indera itu merupakan pengetahuan konseptual. Contohnya apa? Nah, itu tadi ya, hidung, mata dan seterusnya. Anak mengenali pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual. Kemudian misalnya mengklasifikasikan atau mengelompokkan jenis-jenis hewan. Jenis-jenis hewan itu pengetahuan konseptual. Atau kalau kemudian pengetahuannya tidak pengetahuan konseptual, misalnya pengetahuan prosedural, mempraktikkan gerakan-gerakan sholat misalnya. Kalau dalam agama Islam ya,
pendidikan agama Islam, mempraktikkan cara menendang bola. Mempraktikkan itu kata kerja untuk ranah psikomotor. Kalau tadi mengenal itu kata kerja untuk ranah kognitif. Lalu jenis pengetahuannya atau satu kemampuannya yang mesti dikuasai, kontennya itu tadi misalnya apa tadi, anggota-anggota tubuh, panca indera, ya, jenis-jenis hewan dan seterusnya. Nah, untuk kata kerja itu mewakili ranah yang harus dikuasai. Jadi kalau ranah kognitif berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, C1 sampai C6. Remembering, understanding, applying, analyzing, and apa itu? Evaluating, creating. Yeah. Remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, creating. Ada 6, ya, ada 6 ranah kognitif yang Anda tentu sudah kuasai dari tayangan yang sebelumnya. Itu ilmu alat, ya, itu ilmu alat yang memang harus dikuasai oleh guru, dan ketika guru itu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran RPP atau apapun namanya, lesson plan dan seterusnya, apapun namanya, itu sudah ada di sini, sudah di luar kepala. Di luar kepala itu maksudnya sudah tidak perlu diproses lagi. Bukan di luar kepala lupa, ya, tetapi itu sudah menjadi satu kemampuan yang melekat pada seorang guru ketika guru itu menguasai taksonomi seperti itu. Dan tidak hanya taksonomi kognitif, ya, tapi taksonomi afektif dan psikomotor juga. Nah, selain itu juga jenis pengetahuan yang nanti perlu Anda kirimkan untuk dikuasai oleh siswa, dikirimkan lewat proses pembelajaran. Nah, guru akan bisa mengajar kalau menguasai itu, ya, guru akan bisa mengajar, mendidik kalau menguasai itu secara ranah kognitif, ya, kalau dalam fokus kita. Baik, kemudian setelah itu guru menguasai taksonomi, berarti dia baru bisa membaca kurikulum. Jadi ini tugas guru, membaca kurikulum dulu sebelum dia membaca buku teks atau buku yang akan digunakan untuk pembelajaran. Nanti kompetensi dasar itu kan akan kita turunkan, karena kompetensi dasar itu sifatnya masih abstrak. Memahami itu abstrak. Nah, kita akan bertanya, dia itu atau siswa itu dikatakan paham jika ngapain? Jika dia bisa apa saja, yang bisa apa sajanya itu bisa kita amati dan bisa kita ukur. Observable, measurable, ya, dapat teramati kemudian dapat diukur. Nah, ini itu akan kita turunkan menjadi indikator. Indikator itu nama lainnya penanda atau penciri. Berarti kita akan bertanya, ya, penandanya apa toh, cirinya apa toh seorang siswa itu kompeten pada kadi tertentu. Orang itu dikatakan, atau anak itu dikatakan memahami itu jika dia bisa apa? Oh, dia paham. Nah, dengan apa kita mengerti kalau dia paham? Dengan apa kita tahu dia itu paham? Oh, dia bisa menunjukkan atau menceritakan ulang satu kisah yang pernah diberikan oleh guru dengan bahasa sendiri. Oh, berarti dia paham. Di mana itu? C2 understanding, subnya interpreting atau menginterpretasi. Kan gitu. Karena menginterpretasi atau menerjemahkan itu kan mengubah satu bentuk informasi ke bentuk informasi yang lainnya. Atau memparafrase, ya kan? Sehingga siswa itu akan dikatakan paham jika dia bisa melakukan hal itu. Maka indikatornya adalah misalnya menceritakan ulang, ya, dan seterusnya.
Nah, indikator itu masih rada-rada umum ya, dia belum bisa kita gunakan untuk membayangkan dengan cara apa ya kita akan sampaikan kepada anak-anak kita, kegiatan apa yang kemudian akan kita susun untuk anak-anak kita dengan indikator ini. Dia akan menunjukkan indikator ini dalam kegiatan apa, terus kemudian apa yang harus kita berikan, bahan apa yang harus kita berikan kepada anak, sebaliknya bahan apa yang tidak boleh ada pada mereka. Lalu dalam tingkat seberapa sih indikator itu akan kita ukur ya. Seberapa dalam, seberapa jauh indikator akan kita ukur. Itu belum tertulis dalam indikator. Baru kemudian diturunkan ke dalam tujuan pembelajaran. Ya, baru diturunkan dalam tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu nanti akan terdiri dari 4 unsur A, B, C, D. Audience, behavior, condition, degree. Orang sering menuliskan enggak, ini harus ini ya, C A B D ya. C A B D, kondisinya dulu yang harus disampaikan. Ya whatever ya, apapun cara penulisan kan ya, apapun cara menulisnya. Saya belum menemukan satu kewajiban bagi seorang guru untuk menuliskan dalam tata cara urutan ya, mungkin karena pengetahuan saya yang kurang. Apapun itu, jadi gini, dalam bagi seorang guru ukurannya itu pemerintah ya, secara administratif ya, itu pemerintah. Jadi kalau ditanya format RPP itu seperti apa, nah kalau tanya ke saya ya, format baku RPP itu tidak ada format baku, tetapi ada format baku menurut pemerintah. Nah, karena guru itu di bawah pemerintah, maka ikuti pemerintah. Seperti ketika misalkan guru itu nanti menginduknya ke sekolah dasar, lalu ada yang mengawasi, berarti ada pengawas sekolah. Mau seberapapun benar dosen menyampaikan, mau seberapapun ilmu itu diperoleh, tapi ketika pengawas tidak mengatakan hal demikian, maka ya sudah, itu menjadi salah. Kecuali pengawas sekolahnya atau kepala sekolahnya mau menerima masukan atau mau menerima ilmu yang benar dari orang lain. Tapi kalau tidak, ikuti pengawas ya, ikuti pengawas sekolah, karena itu yang menilai guru nanti. Dan itu bukan sesuatu hal prinsipil yang kemudian harus kita kekeh-kekehan di situ ya. Ilmu yang dapat benar seperti ini kok. Selama itu mengikuti pengawas sekolah atau pemerintah, itu tidak ada satu hal esensial yang itu membuat pembelajaran kita menjadi berkurang, no problem, tidak masalah. Toh itu juga masalah administratif, dan hakikat pembelajaran kita yang tahu apa bagaimana dan apa yang akan kita berikan pada siswa kita. It's our business kan, itu kan urusan kita toh. Iya. Nah, jadi begitu ya, secara administratif harus ikut. Termasuk misalnya ketika pengawas mengatakan, oh ini harus disusun tujuan pembelajaran dalam bentuk CABD, ya ikuti aja ya, nggak masalah gitu loh ya, nggak masalah. Nah terus CABD itu apa? Condition, audience, behavior, degree. Saya awali dari A-nya ya, audience. Siapa? Untuk siapa tujuan pembelajaran kita itu kita alamatkan. Umumnya dituliskan dengan tulisan siswa, sudah cukup. Ya kalau mau spesifik ya siswa kelas 5, siswa kelas 2 dan seterusnya. Itu. Kemudian behavior itu adalah satu kemampuan, keterampilan yang akan ditunjukkan oleh siswa. Nah itu namanya behavior, perilaku, kemudian kemampuan, skills ya, keterampilan dan seterusnya, yang itu akan ditunjukkan oleh siswa. Behavior. C, condition.
Nah, condition ini ada dua. Yang pertama adalah keadaan bagaimana siswa itu menunjukkan perilaku atau keterampilannya, itu namanya condition. Yang kedua, benda atau alat yang boleh ada dan tidak boleh ada ketika siswa itu menunjukkan behaviornya, yaitu A, B, C, condition ya, condition. Nanti kita akan lihat lewat contohnya. Lalu degree itu derajat minimal ya, atau derajat yang kita kehendaki siswa itu menunjukkan kemampuannya, menunjukkan C-nya tadi itu, A, B, C, D ya, seperti itu. Umumnya orang mengajarkan kalau condition itu atau kondisi itu menggunakan kata setelah, melalui dan seterusnya. Ya, Anda mungkin akan menemukan beberapa dosen itu atau beberapa pengajar yang mendidik Anda memiliki satu pendapat yang berbeda-beda. Dosen ini mengatakan itu, dosen itu mengatakan ini. No problem sebetulnya, nggak masalah, karena mereka juga bacaannya berbeda-beda. Ya. Yang tidak boleh terjadi adalah ketika ada satu dosen menyalahkan dosen yang lainnya, gara-gara kurang bacaan. Ketika saya dulu sempat menyampaikan satu bentuk tujuan pembelajaran, bentuknya seperti ini. Diberikan 5 buah artikel. Siswa kelas 6 mampu membuat tulisan argumentatif minimal 500 kata. Itu tujuan pembelajaran. Nah, ketika saya menyampaikan tujuan pembelajaran dengan model seperti itu dikritik ya. Itu disalahkan, nah intinya seperti itu ya. Kok tujuan kok kayak gitu. Tujuan kok diberikan ini dan itu gitu. Sebenarnya ilmu tentang menulis tujuan pembelajaran itu ada di dalam literatur yang ada pada teman-teman kita di jurusan teknologi pendidikan ya. Nah, kitabnya ada di sana ya, banyak di sana buku-buku yang berkenaan dengan teknologi pendidikan, termasuk juga di situ ada rambu-rambu bagaimana menuliskan tujuan pembelajaran. Batin saya ketika saya dikritik seperti itu, diberi masukan kok dipertanyakan seperti itu, oh mungkin beliau belum membaca buku ini ya. And yes, seperti itu. Jadi perbedaan pendapat di kalangan dosen itu tidak lebih dari karena mungkin yang di sana sudah membaca, yang di situ belum membaca. Dan di sini nggak ada kalau selama itu bersumber dari satu buku teks yang dapat dipertanggungjawabkan, kemudian bersumber dari rujukan yang jelas, itu tidak perlu kita perdebatkan ya, tidak perlu kita pertentangkan yang salah ini, yang salah itu nggak perlu. Yang jelas memang itu ada dasarnya gitu. Demikian juga kalau misalkan dosen uji skripsi mahasiswa ya, ini agak sedikit melebar. Ketika mahasiswa memiliki pandangan yang lain, pendapat yang lain, kemudian dia bisa menyampaikan rujukannya, oh ini menurut pendapat ini, seperti itu. Nah itu dosen nggak bisa kemudian menyalahkan ya. Enggak begitu, itu kan menurut dosen ya. Nah masalah ijtihadiyah seperti ini yang kemudian orang bisa salah bisa benar, ataupun benar-benar semua, nah, itu tidak bisa kemudian dipertentangkan. Oke, jadi masalah ini kita kembalikan pada rujukan saja. Selama itu berdasarkan rujukan yang jelas, kelasnya selesai. Nah tadi ya tujuan pembelajaran ya, diberikan 5 buah artikel, itu conditionnya. Siswa kelas 6 itu audiensnya mampu menulis tulisan argumentatif, itu behaviornya, degree-nya minimal 500 kata. Maka tidak kemudian degree itu selalu dengan benar, dengan urut, dengan baik dan seterusnya. Enggak. Ya ada satu degree yang sifatnya kuantitatif.
Lah kalau nanti mencongak misalnya, maka tanpa membuka buku, tanpa menggunakan rujukan apapun, siswa kelas 5 dapat menyebutkan atau dapat membedakan tentang sumber daya alam dalam waktu 10 detik, misalnya seperti itu. Atau dapat menyelesaikan satu proyek dalam waktu 3 minggu. Degree-nya seperti itu, berbasis waktu. Ya. Lah nanti tergantung pada apa yang kita akan ukur, ya, tujuan pembelajaran itu. Juga kapannya, ya. Jadi begini, tujuan pembelajaran itu tergantung apa yang kita ukur itu mewakili, akan kita ukur ranah apa, kognitif, afektif, psikomotor. Berarti nanti behaviornya yang ditunjukkan, yang kita akan tuliskan beda-beda. Contoh ya, dalam kegiatan diskusi, siswa kelas 5 menunjukkan kemampuan menyampaikan pendapat, bukan kemampuan, itu kognitif, mau menerima pendapat teman dengan baik, itu afektif. Ada sikap kerjasama, itu afektif, menunjukkan sikap kerjasama dalam kerja kelompok. Conditionnya adalah dalam kerja kelompok. Dalam suatu sesi kerja kelompok, siswa kelas 5 menunjukkan sikap mau bekerja sama dengan baik. Nah, ini conditionnya itu ini, dengan dalam kerja kelompok. Kemudian audiensnya siswa, behaviornya adalah apa tadi, menunjukkan sikap mau kerja sama, itu kan afektif ya. Lalu dengan baiknya itu seperti apa? Nah, meski kadang-kadang memang itu diiriskan ya dengan psikomotor. Kalau psikomotor berarti ada gerakan tubuh yang ditunjukkan, ya, membantu dan seterusnya itu. Tapi bahwa itu ada sisi afektif, ya, karena dia ada satu kemauan untuk membantu temannya, ya, untuk membantu temannya untuk bekerja sama dalam kelompok. Nah, itu nanti tergantung ranahnya. Itu kemudian tadi sudah ya, tidak selalu dalam aspek kualitatif ya, degree-nya ya, dengan baik, dengan urut dan seterusnya. Nah, itu nanti kalau misalkan kita tuliskan dengan baik, maka nanti di belakang itu akan ada satu rubrik, satu rambu-rambu yang akan kita gunakan untuk mengukur. Karena dengan baik itu kan masih baik itu seperti apa. Nah, maka nanti kita sampai tujuan atau tidak, itu kan perlu kita ukur. Nah, alat ukurnya kan menggunakan evaluasi ya. Kita evaluasi, kita nilai, kita evaluasi sampai enggak toh itu. Nah, dengan baik itu kemudian kita buat rincian, kita buat karakteristik baik itu seperti apa toh, kriterianya dia dikatakan baik. Kalau menyampaikan pendapat dengan sopan, ya berarti baik itu seperti sopan itu seperti apa, santun itu seperti apa. Contoh, minta izin dulu ketika mau menyampaikan pendapat. 2, menyampaikan dengan kalimat yang halus, pelan, tidak bentak-bentak, ya. Saya tidak mengangkat suara, ya. Terakhir, mengucapkan terima kasih setelah diizinkan untuk menyampaikan pendapat. Nah, seperti itu. Jadi bisa saja Anda jadi nggak ngegasan gitu ya, orangnya nggak ngegas, nggak suka ngegas. Kan ada ya, kalau orang dialog diskusi itu kan mungkin Anda pernah lihat ya, dalam satu sesi diskusi buktinya apa, ya, misalkan begitu. Ketika diberi bukti, enggak, itu hoax, ya, misalkan. Jadi nadanya kayak gitu terus gitu. Nah, ini ketika Anda mungkin melihat televisi, melihat sesi-sesi diskusi itu, Anda bisa lihat sikap orangnya berdiskusi itu seperti apa. Itu mencerminkan hati dan ininya, ya, otaknya itu, akalnya. Nah,
Itu kita ukurkan ke siswa. Jadi kita membuat satu sesi diskusi dalam pembelajaran, berarti audiensnya siswa, conditionnya adalah dalam sesi diskusi, artinya tuh kan tidak menggunakan kata setelah ya. Kalau menggunakan kata setelah akan repot sekali ya. Misalkan ini, setelah sesi diskusi, siswa mampu menunjukkan siswa menunjukkan sikap menerima pendapat teman dengan baik. Nah, bukankah menerima pendapat itu, sikapnya itu, menerima masukan itu saat sesi diskusi, bukan setelah. Kalau setelah, berarti kita ngukurnya ya setelah sesi diskusi itu. Artinya mengamatinya itu setelah sesi diskusi itu, bukan pada saat diskusi kan. Nah seperti itu. Ketika memang tujuan pembelajaran itu mau kita gunakan dalam bentuk dalam timingnya ya, dalam proses pembelajaran, bukan setelah proses pembelajaran. Kecuali ya, dalam bentuk tes kognitif, setelah bla 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 siswa mampu menyebutkan, nah kayak gitu, itu oke. Ya, berarti itu akan kita ukur setelah sesi-sesi aktivitas menggunakan paper and pencil test atau tes tertulis. Itu pun kita bisa tarik tadi itu kondisinya ya, tanpa membuka buku rujukan apapun, artinya close book ya. Kalau dalam ujian kita, siswa mampu menyebutkan, nah kayak gitu kan kondisinya kayak gitu ya. Kalau maksa pakai istilah ya berarti setelah mempraktekkan atau setelah berdiskusi tentang apa gitu ya, siswa mampu menyebutkan bla 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 bla, nah kayak gitu tuh ya. Atau melalui bisa ya, melalui kegiatan praktikum, siswa mampu melakukan pengamatan terhadap misalkan jenis-jenis daun dengan benar. Nah nanti dengan benar itu kriteria mengamati yang benar itu seperti apa? Yang diamati adalah jenis-jenis daun. Melalui apa? Kegiatan praktikum, kegiatan pengamatan di mana dan seterusnya. Nah itu tujuan pembelajaran ya, tujuan pembelajaran. Nanti materi yang lebih lengkap nanti akan saya sampaikan ya dalam bentuk tulisan ya. Nah setelah tujuan kegiatannya akan seperti apa ya, kegiatannya akan seperti apa yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran itu. Jadi mau pakai apa? Bis, kereta api, sepeda motor, pesawat terbang kan gitu. Kita mau menuju ke Jakarta misalnya, tujuan pembelajarannya adalah Jakarta, tempatnya Jakarta, kita mau ke sana pakai apa? Wah ini kemampuan kita itu nggak bisa untuk beli tiket pesawat, ya sudah kita pakai kereta api. Nggak cukup bis. Kemampuan sekolah biasanya seperti ini, apa yang harus kita rencanakan? Potensi sekolah seperti ini. Siswanya itu kalau naik bis itu mabuk ya. Dan sekarang bukan saatnya untuk latihan untuk naik bis gitu. Misalnya kayak gitu. Nah, terus gimana? Ya udah naik kereta. Kira-kira bagaimana biayanya, cukup atau tidak? Oh masih cukup, ya sudah naik kereta aja. Berarti kita mesti lihat kondisi siswanya kan. Siswa itu akan seperti apa karakteristiknya, kita akan tinjau itu untuk merencanakan proses pembelajaran. Memperhatikan kondisi siswa, memperhatikan kemampuan sekolah. Maka kalau mahasiswa itu diminta untuk observasi, yang diobservasi tentunya banyak hal terkait kultural sekolah, kondisi kultur sekolah, kemampuan sekolah, sekolah punya apa saja, punya laboratorium ataukah tidak, siswanya itu seperti apa, latar belakang pengetahuannya siswa itu seperti apa.
Nah, pengetahuan tentang ini dikuasai dulu baru kita bisa merencanakan. Orang mengatakan pembelajaran yang berhasil, no, bukan, enggak. Keberhasilan itu adalah 50% dari keberhasilan adalah perencanaan yang baik, atau separuh dari keberhasilan adalah perencanaan yang baik. Saya nggak perlu pakai RPP, saya nggak perlu pakai perencanaan, udah hafal, ya nggak perlu saya tulis dan seterusnya. Enggak begitu, ya. Sebenarnya membuat RPP itu melatih model mental kita sebagai seorang guru, membayangkan akan kita seperti apa. Yang direncanakan aja bisa kadang-kadang tidak berjalan semestinya, apalagi yang tidak direncanakan. Orang yang nggak punya rencana itu kan orang yang easy going, yang hidupnya itu nggak terlalu tertata gitu. Iya. Seperti itu. Nah, nanti dari situ kita akan tentukan kegiatannya. Mau pakai apa? Cooperative learning. Kenapa mau pakai cooperative learning? Dari hasil observasi saya, kemampuan mahasiswa sih, kemampuan siswa itu dalam bekerja sama itu kurang, terlalu individualis misalnya kayak gitu. Kalau begitu ini akan selesai dengan cooperative learning. Saya akan pilih cooperative learning di situ. Nah, ini sebenarnya PTK itu kan kayak gitu, sambil nyerempet ke PTK ya. Ketika mengamati siswanya kok kurang bisa bekerja sama, solusinya apa? Cooperative learning. Berarti peningkatan apa? Misalkan sikap bekerja sama menggunakan cooperative learning. Jadi satu judul penelitian untuk skripsi. Itu seperti itu. Jadi nanti disesuaikan ketika kita memilih cara untuk mencapai sana, itu karakteristik materinya juga perlu anda perhatikan. Tidak ada satu metode terbaik, yang ada adalah metode yang cocok. Tidak ada strategi terbaik, yang ada adalah strategi yang cocok. Tidak kemudian satu strategi itu bisa digunakan di semua materi, tidak semua metode itu digunakan untuk semua materi, tidak. Seringnya ada orang suka menyalahkan guru menggunakan metode ceramah. Nggak begitu ya. Bukankah selama ini kita itu banyak diceramahi oleh guru, duluan dari SD, SMP, SMA ya. Metode ceramah itu nggak salah, yang salah adalah malprakteknya. Misalnya ya, ketika satu materi itu bisa kita skenario kan menggunakan praktikum, kok kemudian kita menggunakan metode ceramah toktil ya, hanya metode ceramah saja, kemudian siswa kelas 1, 2, 3 suruh bayangkan kayak gitu ya, ini namanya malpraktek. Metode ceramahnya nggak salah, yang salah, yang keliru adalah ketika metode ceramah ditempatkan pada tempat yang semestinya. Jangankan itu, wong praktek aja bisa salah kok. Praktikum itu bisa salah ketika ditempatkan pada tempat yang tidak semestinya. Pelajaran agama itu ngajari kita untuk yakin terhadap kematian, siksa kubur, nikmat kubur. Semua orang akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Mari kita praktikum. Apa? Mati. Agar kalian percaya. Anda bisa. Apa namanya dulu, pendekatan saintifik ya, pendekatan saintifik. Apa misalkan ada mengamati, menanya, mengkomunikasikan dan seterusnya. Ada satu metode ilmiah di situ. Nah, itu kalau diterapkan di agama ya susah. Orang akan percaya dulu ketika mengamati, skeptis, kemudian dia percaya setelah mengamati, baru kemudian yakin gitu. Padahal agama itu kebalikan ya. Faith dulu, yakin dulu, baru kemudian kita doing. Itu fitrahnya kayak gitu. Seperti itu. Ya, jadi akhirnya kan kemudian pemerintah merevisi kurikulum dan memang pada asalnya kan tidak wajib menggunakan 5M ya, sebagai satu metode ilmiah. Kita sekarang boleh menggunakan apapun. Project based learning, problem based learning, cooperative learning, apapun lah itu bisa dipakai. Zaman dulu tahun 94 apa ya,
Saya sekolah dasar itu ada satu kurikulum yang sangat bagus, namanya CBSA, cara belajar siswa aktif. Seandainya itu diterapkan sampai sekarang pun tidak masalah, karena sekarang kan menginginkan siswa aktif. Tahun 94 pembelajaran tematik yang sekarang tahun 2013 kita implementasikan pun itu sudah dipakai sejak tahun 90-an. Iya. Jadi ya semestinya kalau kita mau maju jangan ngekor. Ya, kalau kita mau maju jangan ngekor. Baik, itu pemilihan pemilihan kegiatan. Lah terus kemudian dalam teknisnya nulisnya gimana? Yang diajarkan kepada kita adalah siswa. Sehingga apa? Ada satu gambaran bahwa siswa itu doing something, ya, melakukan sesuatu yang itu menunjukkan bahwa siswa itu memiliki pengalaman belajar. Jadi dalam kegiatan pembelajaran kenapa kok ditekankan menggunakan kata siswa sebagai subjek? Dalam pikiran kita itu adalah bahwa apa sih pengalaman belajar yang akan kita berikan pada siswa, maka kita tuliskan siswa ngapain. Nah itulah yang kemudian kita sasar. Perkara nanti Anda akan menambahkan guru doing what, apa yang dilakukan guru, what teachers do, apa yang dilakukan guru. Boleh ya untuk membuat satu acuan, ya, acuan Anda ketika nanti akan mengajar, dan itu bermanfaat, ya, Nah, itu nanti format, sehingga nanti Allah alam ya, kalau kemudian beda menteri lagi, beda format, beda kebijakan, beda format, no problem, tidak masalah. Ya, jadi guru jangan gagapan, jangan kagetan. Ya. Ya paling-paling kan kita ketika jadi guru kan berarti kan mengubah formatnya, ya, yang lama, ya. Ya itulah risiko apa ya? Kalau saya mendengar itu risiko berinteraksi dengan sesuatu yang terlalu administratif, ya. Bukan administratif itu tidak diperlukan, tidak, ya. Tetapi terlalu administratif itu yang tidak perlu. Ya ala kulli hal, apapun itu kita ikuti. Itu kemudian setelah kita tentukan kegiatan pembelajarannya, kita akan tentukan kegiatan pembelajaran itu butuh apa untuk sampai pada siswa, kan gitu. Karakteristik materi itu akan memerlukan satu media yang kita harus berikan. Kenapa? Kita belajar tentang gunung dan bagian-bagian gunung. Kan nggak mungkin ya kita bawa mereka ke gunung lalu kita belah gunungnya. Oke, kalau begitu saya butuh model gunung. Dapatnya di mana? Bisa 3 dimensi, bisa 2 dimensi. 2 dimensi berarti gambar, animasi. 3 dimensi berarti model 3 dimensi. Buat 3 dimensi atau beli bisa. Tapi nggak punya uang untuk beli. Dana bos habis. Ya sudah, kalau begitu kita buat pakai plastisin. Kemudian bagian dalamnya itu kita print, kemudian kita tempelkan. Nah, misalnya seperti itu, ya. Kreativitas guru yang jelas. Jadi sebetulnya ada yang lebih penting daripada perangkat dan sarana prasarana, yaitu guru. Kemampuan guru, keterampilan guru itu lebih penting daripada begitu banyak fasilitas yang ada di dalam pembelajaran. Sebenarnya ada lebih penting lagi ya dari guru itu, yaitu ruhnya seorang guru, ya, ruh seorang guru, ruh atau jiwa dedikasi seorang guru, kecintaan guru terhadap siswanya itu jauh lebih penting.
Maka teman-teman kalau kemudian Anda mau, jadi anak-anak itu, anak sekolah dasar itu kan hatinya kan masih bersih ya, dia masih bersih, maka sentuhlah dengan hati yang bersih. Dialognya dialog hati itu ya, kalau dengan anak sekolah dasar itu. Ini beda ya antara pedagogi dengan andragogi ya. Anda mengajar orang dewasa pun, Anda mengajar orang dewasa tidak sama dengan mengajar anak-anak. Ya, tentu berbeda. Meskipun sama-sama pakai hati, ya, tetapi akan sangat ditekankan Anda memiliki satu kecintaan pada profesi Anda, satu kecintaan pada anak didik Anda, sehingga kalau anak-anak itu mempunyai hati yang bersih dan Anda punya hati yang bersih, nanti nyambung ya. Jadi interaksinya tidak hanya interaksi pengajaran saja, transfer knowledge saja, tapi juga transfer value, yang mentransfer value, nilai-nilai yang itu Anda bisa tanamkan pada anak-anak Anda. Nah, ini penting, maka kemudian dikatakan ruh seorang guru, ruhnya itu lebih penting daripada keterampilan ngajarnya. Iya. Seperti itu. Iya. Bagaimana pentingnya jiwa seorang guru. Maka ada yang mengatakan guru itu panggilan hati. Iya. Bukan jadi gini ya. Orang yang lulus dari LPTK, lembaga persiapan penghasil ya, tenaga kependidikan, itu bukan kemudian saya harus cari uang maka saya pakai keterampilan ngajar saya, bukan, tapi saya punya keterampilan mengajar, keterampilan mendidik, akan saya amalkan di mana, kemudian saya bagi kemana gitu. Nah itu aspek dasar yang sangat esensial ya, yang aspek niat ya. Seperti itu. Oke. Nah itulah bedanya guru dengan profesi yang lainnya ya, yang spesial, itu unik ya, unik. Teachers ya, pendidik. Nah kembali ke tadi ya, ke bagaimana itu terkirim kepada siswa. Nah komunikasi yang efektif antara guru dengan siswa itu akan didukung dengan apa saja, berbagai hal ya. Salah satunya tadi alat yang bisa kita gunakan untuk menambah kualitas komunikasi, media misalkan. Nah nanti ada media 2 dimensi, media 3 dimensi, bahkan bentuk permainan dan seterusnya. Nah kita sesuaikan dengan kondisi anak, kondisi keuangan, budget dan seterusnya. Nah lalu berkreasi dan seterusnya, itu menjadi bagian dari kegiatan pembelajaran ya, menjadi bagian yang mensukseskan tadi ya, transfer knowledge tadi dan value tentunya ya, kayak gitu. Nah selain itu juga kadang-kadang kita perlu satu wakil guru secara tertulis yang kita sebut dengan worksheet ya, kertas kerja atau lembar kerja ya. Itu misalnya kita akan melakukan pembelajaran ya sifatnya praktik ya, praktik, aktivitas di luar dan seterusnya, yang kita itu tidak mungkin menyampaikannya secara lisan, maka ada satu wakil, yaitu lembar kerja itu nanti misalkan ya, di sana tertulis alat dan bahan, prosedur, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang dijawab siswa sampai pada simpulan. Nah satu hal yang paling sukar dalam membuat kertas kerja itu ketika kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang itu sifatnya membimbing, guidance, sehingga dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu ya, kalau siswa menjawab pertanyaan itu dengan benar, maka akan sampai pada satu simpulan, dapatnya pengetahuan. Ada suatu inquiry, rasa ingin tahu, kemudian mereka menempuh jalan mencari tahu sampai kemudian menemukan atau discovery ya. Maka kemudian ada nama pembelajaran discovery learning. Nah itu namanya apa? Lembar kerja, kertas kerja, apa namanya ya, worksheet ya, apapun ya.
Seperti itu. Nah, lalu setelah itu kita akan harus cari tahu ya, kita apakah sampai atau belum ya di tujuannya. Kita evaluasi ya, kita evaluasi. Dengan apa? Ya tergantung apa ranah yang akan kita ukur. Apakah kognitif, afektif, atau psikomotor. Kalau kognitif misalnya, maka kita bisa paper and pencil test, kita berikan tes. Nah, bagaimana cara membuat tesnya? Ada satu kaidah-kaidah yang perlu dikuasai oleh guru, baik itu secara konstruk ataupun konten. Secara konstruk, ketika kita membuat soal tes, apakah itu mengukur sebagaimana yang diamanatkan dalam kompetensi. Misalnya, kalau kompetensi dasarnya itu mengatakan memahami, maka soal tes yang kita buat itu harus mampu mengukur tingkat kepahaman siswa. Sehingga kalau kemudian guru membuat soal tes yang itu digunakan untuk mengukur tingkat kepahaman siswa, kok soal tes itu bisa dikerjakan hanya dengan mengingat saja, maka berarti tidak mengukur. Kalau nggak mengukur, berarti kita nggak tahu siswa itu sampai kompetensinya atau tidak. Demikian juga dengan kompetensi yang lainnya, ya, tidak hanya memahami, apakah itu menganalisis, mengaplikasikan, ya, high order thinking skills, kan gitu ya, HOT, ya, mantap, keren, HOT, high order thinking skills. Baru-baru ini ya kita kenal ya HOT ya, high order thinking skills. Kita sekarang tahun 2021. Oke. Padahal taksonomi yang dituliskan Anderson, revisinya dari Bloom, itu tahun berapa? 2001. Bukunya berangkat tahun 2001. Sudah ada di sana analyzing, evaluating, creating, menganalisis. 2001. Ya, dan itu termasyhurkan pada waktu tahun-tahun ini. Ya, no problem ya, lebih baik terlambat ya daripada tidak sama sekali. Atau sebetulnya sudah ya, tapi cuma nggak dikatakan aja gitu ya. Ya kan HOT kan sebenarnya kan itu ya taksonomi yang ada analyzing, evaluating, creating. Meskipun kalau dalam beberapa sumber yang Anda mungkin bisa cari di internet itu yang namanya high order thinking itu kok kemudian memasukkan beberapa aspek afektif ya, ulul alam ya. Karena saya berpikirnya yang namanya keterampilan berpikir tingkat tinggi ya, namanya berpikir ya sudah berpikir gitu ya, nggak usah dicampurkan dengan hal yang lainnya, kecuali mau pakai istilah lain ya, tidak berpikir tingkat tinggi, atau bisa menggunakan kata bersikap tingkat tinggi atau selainnya, terserah ya. Nah kayak gitu. Secara konstruk itu seperti itu ya. Soal yang konstruknya benar berarti dia mengukur, saya ulangi, soal yang konstruknya benar itu dia mengukur apa yang diamanatkan dalam kurikulum pada aspek kata kerjanya ya. Sementara konten yang benar itu secara konten soal itu berarti dia mengukur cakupan pengetahuan yang memang harus diukur gitu. Nggak boleh ya guru itu menanyakan sesuatu yang tidak diajarkan, ini curang namanya ya. Ya dia nggak menimbang dengan benar ya. Yang adil itu, yang tidak dolim itu menanyakan, meminta pertanggungjawaban kalau sudah memberikan satu pembelajaran dan pengalaman belajar, nah baru ditanyakan. Kayak gini ya, misalkan kalau di dalam Islam itu apa, Allah itu tidak akan menguji, meminta pertanggungjawaban sebelum mengutus Rasul ya. Jadi Nabi itu kan diutus menjelaskan mana yang benar, mana yang tidak. Nah baru setelah itu dipertanggungjawabkan. Yang tidak tahu ya nggak apa-apa, karena memang dia sudah berusaha mencari tahu orangnya kan, seperti itu. Tapi kalau kemudian
yang diminta pertanggungjawaban itu di luar dari apa yang disampaikan, nah itu ya nggak boleh. Atau bahkan Tuhan tidak mengutus nabi, tahu-tahu minta pertanggungjawaban, nah ini namanya curang, kan gitu ya. Tuhan ngasih neraka, tak hukum kamu, kenapa? Karena nggak melakukan ini dan itu. Loh, bukannya Tuhan belum ngirim nabi, masa tahu-tahu kok menghukum ya. Nah, ini curang ya. Kayak guru juga gitu, guru belum pernah mengajarkan tentang itu kok ditanyakan ya. Nah, ini curang namanya, curang. Maka ada satu validasi namanya validasi konten, bahwa soal itu memang mengukur apa yang sudah diberikan oleh guru dalam berbagai konstruknya, apakah itu C1, C2, C3, C4, C5, C6. Loh, kalau begitu semuanya C1 Pak. Kalau yang belum pernah disampaikan, kalau harus yang disampaikan, oh nggak begitu ya, bukan begitu. Contohnya gini, kelas misalkan ya, kelas 1, 2, 3 sudah tahu tentang berbagai jenis hewan mamalia. Di kelas 4 misalkan dikenalkan hewan jenis mamalia. Mamalia itu adalah menyusui, punya berambut, kemudian melahirkan dan seterusnya. Dan di kelas 4 itu ketika mempelajari tentang mamalia itu tidak disampaikan tentang kelelawar atau sapi sebagai contohnya. Jangan sapi lah, apa ya, bisa sapi, tidak apa-apa, sapi ya, sapi dan kelelawar sebagai contohnya. Guru menggunakan contoh kambing dan kucing. Ketika guru menuliskan kata sapi dan kelelawar dalam opsi pilihan ganda yang itu menanyakan tentang mamalia, apakah itu berarti kontennya itu keliru? Karena guru menanyakan atau menuliskan sesuatu yang tidak disampaikan saat pembelajaran, tidak keliru. Kita lihat secara konten kan mempelajari tentang mamalia, berarti konten itu sudah benar. Dan ketika guru menanyakan atau menuliskan tentang sapi dan kelelawar sebagai satu opsi pilihan, ketika guru menanyakan hewan di bawah ini yang merupakan mamalia adalah titik-titik. Kalau guru menuliskan kucing berarti kan hanya sampai C1 karena hanya sekedar mengingat saja. Tetapi ketika guru menuliskan sapi atau kelelawar, di situ guru ingin melihat kepahaman siswa dari konsep mamalia yang diajarkan. Dan guru harus memastikan bahwa anak itu pernah tahu tentang kelelawar, ciri-cirinya, fisiknya, dan sapi. Di mana? Oh, bisa jadi di kelas 1, 2, atau 3. Maka guru kelas 3, 4 itu ketika membuat satu rencana pelaksanaan pembelajaran akan sangat baik ya, sangat baik kalau dia itu mengetahui kemampuan siswa terlebih dahulu. Dan sangat disarankan diskusi dengan guru di bawahnya, kelas 1, 2, 3. Ya kalau guru kelas 4 berarti diskusi dengan guru kelas 3 lah, kayak gitu. Guru kelas 4 diskusi dengan guru kelas 5. Besok itu akan diberikan apa biar tidak kemudian Nah, baik, jadi soal itu, alat ukur itu perlu kita perhatikan secara konten maupun konstruknya ya. Secara konstruk itu mengukur tingkat kognitifnya, apakah C1, C2, C3. Secara konten itu ketercakupan materi ya, tidak boleh mengukur apa yang tidak kita berikan ya. Baik, seperti itu penjelasan secara umum tentang perencanaan yang mesti dibuat guru. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.